Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita bersama-sama akan membekali aktivitas kita dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, supaya firman ini nanti menjadi sebuah kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu minta tuntunan dan penyertaan Tuhan. Mari saya hantarkan. Puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan hanya ada padamu ya Allah kekal selama-lamanya. Selamat pagi Bapa, perkenankan kembali kami menghadap tahta-Mu yang Maha Agung. Kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih atas segala penyertaan pemeliharaan daripada Tuhan seketika kami beristirahat semalam. Dan tanpa kekurangan apapun di pagi yang indah ini Engkau berikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Engkau berkati kami dengan kesegaran tubuh, jiwa, dan roh kami. Engkau berikan pula kepada kami kesehatan yang terbaik, bahkan usia Kau tambahkan 1 hari. Semuanya ini terlalu indah bagi seluruh kehidupan kami Bapa, oleh karena hidup kami yang sampai saat ini belum berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur jikalau ke setiap kesempatan Engkau masih ada di dalam kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan, sepanjang hari ini kami akan melakukan seluruh aktivitas kami. Dan kami akan mendasari seluruh kehidupan kami dengan sabda-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, buka pikiran dan hati kami, supaya sabda-Mu ini boleh bertanam di dalam palungan hati kami yang paling dalam. Sehingga dapat berbuah dengan lebat dan dapat menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Kuduskan dan sempurnakan kami Bapa, oleh karena Engkau kudus dan sempurna adanya. Dan berfirmanlah, kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengar dan siap pula untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan puji syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi hari ini kami akan mengambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-29. Demikian sabda Tuhan. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat ketika saya masih belajar di SMK, saya mendapatkan pelajaran tentang ilmu bangunan. Nah, di dalam pelajaran itu kita diberikan sebuah contoh bagaimana sebuah bangunan itu bisa kokoh dan indah. Oleh sebab itu kita harus belajar tentang struktur tanahnya, belajar bagaimana bahan-bahan yang digunakannya, bagaimana beban yang ada di atasnya dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena apa? Oleh karena bangunan ini nanti tidak hanya sebagai tempat di mana berkumpulnya bagi keluarga atau tempat bagi orang berkumpul, tetapi juga menjadi sarana bagi keluarga atau orang-orang yang berkumpul itu menjadi tempat untuk berteduh, sekaligus menjadi tempat untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu keamanan dari sebuah bangunan akan menjadi lebih penting dan sangat penting untuk diperhatikan. Sehingga kekuatan bangunan itu juga yang akan memberikan keamanan pula bagi orang-orang yang ada di dalamnya.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pada pagi hari ini memberikan semacam analog, atau mungkin juga semacam gambaran, atau mungkin juga semacam perumpamaan tentang dua dasar dari kehidupan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan judul perenungan ini adalah pondasi. Di dalam gambaran ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Orang yang bijaksana digambarkan mendirikan rumah di atas batu. Dan yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini sebetulnya menggambarkan bagi kehidupan banyak orang, termasuk saudara dan saya yang saat ini sedang menjalani sebuah kehidupan di dunia ini. Dan tentu pondasi yang ingin kita bangun, pondasi yang kita bangun ini adalah pondasi seperti apa? Sehingga dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kedamaian bagi kita di dalam menjalani proses perjalanan hidup ini. Apakah pondasi itu kita letakkan di atas batu atau pondasi itu kita letakkan di atas pasir? Dan itu akan menentukan perjalanan kehidupan kita. Mungkin bagi sebagian orang, saya percaya tidak suka kalau kita itu disebut sebagai orang bodoh. Itu sangat menyakitkan. Tetapi sebanyak bagian orang atau banyak orang pasti akan merasa senang kalau disebut orang yang bijaksana. Nah, di dalam pengajaran ini kita bisa melihat bagaimana orang yang disebut bijaksana dan orang yang disebut bodoh. Tuhan Yesus mengajarkan orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, atau kebalikan daripada orang yang bijaksana. Itu artinya bahwa kehidupan setiap manusia termasuk saudara dan saya itu tidak ditentukan oleh kasta atau derajat kita untuk menjadi bijaksana. Karena bijaksana itu dasarnya adalah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, kalau derajat kita tinggi, pendidikan kita tinggi, kemampuan intelektual kita juga tinggi dan lain sebagainya, tetapi kalau kita hanya terbatas mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, semua yang kita miliki kemampuan itu tidak menjadi berarti, atau dalam tanda petik di dalam bacaan ini masih disebut sebagai orang bodoh. Tetapi walaupun kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup, tidak memiliki derajat yang tinggi dan sebagainya, tetapi jikalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka kita disebut orang bijaksana. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa dasar kehidupan kita adalah melakukan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Itu sebuah perintah yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun mungkin dalam tanda petik kita memiliki pengetahuan yang banyak sekali tentang ilmu pengetahuan, kita mengetahui banyak tentang isi Alkitab, dan mungkin sudah sering berkali berceramah, tetapi hanya sebatas itu dan tidak melakukannya, kita tetap disebut sebagai orang bodoh. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa ketika kita dikatakan sebagai orang bodoh, tentu kita juga tidak senang, tidak suka dengan bahasa itu. Kita akan lebih suka dan lebih senang kalau kita disebut orang bijaksana. Tetapi benarkah dalam kehidupan kita ini kita pantas untuk menjadi orang yang bijaksana? Orang yang mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita? Atau malah sebaliknya, tanpa kita sadari kita ini adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak bisa mengerti dan memahami apa yang dikatakan Tuhan, sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering juga menyadari
Bahwa menjadi pendengar-pendengar yang baik itu juga dibutuhkan sebuah kesabaran, sebuah ketekunan, dan sebuah kesetiaan untuk hanya mendengar. Dibutuhkan kesabaran, kesetiaan, dan ketekunan. Itu baru tahap mendengar, belum tahap melakukannya. Oleh sebab itu kita ingin belajar mendengarkan sabda Tuhan, ketekunan, kesabaran, kesetiaan kita, dan latihan secara rutin sangat dibutuhkan. Kitab suci kita hanya terdiri dari 66. Kalau itu kita dengan kesabaran kita, dengan kesungguhan kita, dengan kesetiaan kita, pasti kita akan dapat membacanya dengan baik, dengan ketekunan, dengan kesetiaan. Itu baru tahapan kita untuk mendengar. Dan tahapan selanjutnya kita harus melakukannya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, sadar atau tidak, tahapan kita saat ini baru tahapan mendengar. Belum tahapan kepada melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu artinya batasan kita belum sampai kepada yang disebut dengan bijak. Atau mendirikan sebuah bangunan di atas batu. Karena kata bijak di dalam pemahaman daripada Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita adalah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini ada sebagian daripada kita itu memang senang sekali mendengarkan firman Tuhan, tapi belum memasuki tahap-tahap di mana kita untuk melakukannya. Kalau firman Tuhan itu baik untuk kita, kalau firman Tuhan itu menyenangkan untuk kita, dan kalau firman Tuhan itu bisa memberikan dorongan dan semangat untuk kita, maka itu akan kita dengarkan terus-menerus. Tetapi sebaliknya kalau firman itu menegur dosa kita, kemudian menghajar kita, dan memperingatkan akan dosa-dosa kita, maka itu akan sulit untuk kita lakukan. Ya, mungkin secara sadar atau tidak kita bisa melihat kalau kita itu membaca firman Tuhan, kemudian itu bahasanya menyenangkan kita, maka kita berikan tanda. Entah itu dengan stabilo, entah itu dengan wah ini bahasanya enak, cocok dengan kita. Tetapi ketika saudara dan saya ini adalah orang-orang yang sering menyakiti orang lain, kemudian Tuhan mengatakan janganlah kamu menyakiti orang lain, tetapi ampunilah kesalahan orang lain, maka itu tidak akan pernah dilakukan. Oleh karena apa? Ini tidak sesuai dengan karakter dan pribadi dan keinginan hati kita, dan sangat bertentangan. Nah, itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa pagi hari ini kita diajarkan kepada Tuhan tentang kehidupan dua dasar yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita sebagai kita rumah tangga kita, sebagai jemaat kita, di dalam pergaulan kita. Maka dua dasar daripada yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu bijaksana, menjadi sesuatu yang sangat prinsip untuk kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kita dan kita semua, sekali lagi, bukanlah orang-orang yang suka sekali disebut sebagai orang-orang bodoh. Tetapi menjadi dan sangat suka sekali disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Tapi pertanyaannya, apakah label bijaksana yang ada di dalam kehidupan kita ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan? Yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Oleh sebab itu setiap firman-firman Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita itu tidak hanya sekedar firman-firman yang dapat menghibur, yang dapat menguatkan dan menyenangkan kita semua, tetapi juga yang menghajar kita, yang memperingatkan akan dosa-dosa kita, dan sekaligus juga untuk memberikan kita supaya melakukan hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita. Inilah pondasi yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita dalam membangun kehidupan ini akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Tidak hanya bangunan yang indah, tetapi bangunan yang kokoh. Oleh karena pondasi yang kita bangun, kita awali dengan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Oleh sebab itu bahasa atau kata atau firman Tuhan selanjutnya mengatakan bahwa ketika kita membangun pondasi itu di atas batu yang kuat, maka walaupun ada badai, walaupun ada hujan deras,
walaupun ada banjir yang begitu hebat, kita tetap akan bisa melakukan kehidupan ini dan kita tidak akan roboh. Ini pondasi yang diinginkan oleh Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya. Pondasi yang harus kita awali di dalam kehidupan setiap pribadi kita ketika kita akan melangkah untuk melakukan seluruh aktivitas kita. Oleh sebab itu jangan segan-segan, jangan malas-malas. Setiap pagi kita semua untuk datang kepada Tuhan, berdoa, mendengarkan sabdanya, kemudian kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Maka itu akan menjadi pondasi yang sangat kuat. Pondasi yang betul-betul dibangun di atas batu yang sangat kuat. Sehingga tantangan, hambatan, rintangan yang akan terjadi dalam kehidupan kita sepanjang hari ini tidak akan pernah bisa merobohkan kita dari kehidupan itu sendiri. Kita akan tetap tegak, tetap kuat dan indah dipandang oleh banyak orang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita, mari kita renungkan bersama. Sekali lagi, saudara dan saya tidak ingin disebut orang bodoh, karena itu sangat menyakitkan. Dan kita semua kepengen dikelompokkan atau disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Oleh sebab itu ini akan menjadi pondasi kehidupan kita hari ini. Sebagai orang-orang yang bisa mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga bisa melakukannya dengan baik. Itulah pesan dan sekaligus ingatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya di pagi hari ini. Supaya langkah saudara mantap dengan iman, dengan kasih, dan dengan pengharapan. Itulah pondasi kita hari ini. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, di pagi hari ini Engkau sudah membekali kami dengan sabda-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami dapat membangun pondasi yang kokoh dan kuat, yaitu dengan mendengarkan sabda-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Izinkan Tuhan kami dapat melangkah dengan iman dan pengharapan kami dan kasih kami sepanjang hari ini dengan dilandasi sabda Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan jangan Kau ambil dari kehidupan kami, melainkan teruslah berkarya supaya kami tetap bisa membangun pondasi ini dengan baik, dengan kokoh dan kuat dan indah, sehingga setiap orang dapat memuliakan nama-Mu melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami. Kuduskan dan sempurnakan kami semua Tuhan dari segala cacat celah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan puji syukur kami. Haleluya. Amin.